Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rio Fadil Pratama, kelas BKI D NPM 2041040243. Saya di sini akan mengerjakan atau membacakan jawaban saya ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan kolerasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Jawabannya adalah perkembangan bahasa Indonesia erat katanya dengan perkembangan peradaban. Sebagai bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi atau menyampaikan maksud dalam bentuk ungkapan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia menemukan cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan maknanya. Yang kedua, jelaskan sifat bahasa yang unik dan universal. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kedua, bahasa juga bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh tiap bahasa yang ada di dunia ini. Soal yang ketiga, jelaskan 3 macam proses pembentukan kata. Yang pertama, afiks, yang kedua, reduplikasi, yang ketiga, komposisi. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan yang mendasar antara ejaan yang disempurnakan EYD dan pemakaian ejaan bahasa Indonesia EBI. Yang pertama, penambahan huruf vokal editing. Yang kedua, penggunaan huruf tebal. Soal yang kelima, jelaskan kaidah-kaidah pada unsur serapan dan berikan contohnya. 1. Istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Contohnya, akses, ballpoint, detail, akses, bullpen, detail. Oke. Soal yang keenam, jelaskan 3 macam proses pembentukan kata. Yang pertama, afiks atau imbuhan. Itu satuan terikat seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada kata dasar mengubah makna dan membentuk kata baru. Yang kedua, reduplikasi adalah proses morfomesis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian parsial. Yang ketiga, komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Soal yang nomor 7, perbaiki kalimat berikut ini menjadi kalimat efektif. Contohnya, presiden menyampaikan pidato di mimbar, kemudian beliau meresmikan acara. Yang kedua, tujuan utama politik adalah kesejahteraan rakyat, namun faktanya adalah perebutan kekuasaan. Yang ketiga, contohnya, petani merawat tanamannya. Keempat, mahasiswa harus mampu menjadi generasi emas untuk bangsa dan negara. Soal yang nomor 8, kembangkan menjadi sebuah linia kalimat-kalimat topik di bawah ini. Yang pertama, perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Yang kedua, pendidikan anak usia dini berusaha membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi usia dini secara optimal. Yang ketiga, pengaruh psikologi anak seperti sinetron yang tidak mendidik dan penuh dengan dialog cetakan, adegan kekerasan yang sangat mempengaruhi perkembangan psikologi pada anak. Yang keempat, keluarga atau orang tua berfungsi untuk memastikan anaknya sehat dan aman. Nomor 9, jelaskan hakikat karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah adalah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur,
dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta teori dan atau bukti-bukti empirik. Soal yang 10 dan yang terakhir. Jelaskan perbedaan dan persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Persamaannya adalah terdapat dalam metode ilmiah yaitu sistematis menyajikan data natural dan objektif. Perbedaannya adalah karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dalam jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Sekian dari saya, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.